Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah sekalian, jemaah Masjid Al-Muqarrabin, bersyukur setelah libur akhir Ramadan dan kita terakhir pertengahan Pak ya. Berarti ini 1 bulan lebih kita kajian ini libur. Dan alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dengan hadis yang ke-639 Pak ya. 644 ya. Silakan Pak. Orang yang Nabi SAW disebutkan padanya tetapi tidak bersolawat kepada beliau. Ya, maksudnya dia mendengarkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tapi dia tidak membacakan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa inilah diantara kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepadanya. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kemuliaan. Lalu Allah memulai dan para malaikat itu kemudian memerintahkan kepada orang-orang yang beriman yang ikut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wasallimu, dan mengucapkanlah salam kepada beliau, wasallimu taslima. Perbanyak. Dan ini insya Allah kita akan merembet-rembet ke tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu yang berjudul Jala'ul Afham fi Salati ala Khairil Anam. Pembahasan komplit tentang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan faedah-faedahnya, baik terkait dalam kehidupan dunia kita, lebih-lebih terkait dengan kehidupan akhirat kita. Yang jelas di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan juga menjadi kekhususan malam dan hari Jumat itu adalah adanya perintah untuk banyak berselawat kepada beliau pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Lihat, selawat dan salam. Jadi bisa kita tambahkan Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berselawatlah dalam salamlah kepada hambamu dan nabimu, utusanmu, yaitu Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya semuanya. Kekhususan malam Jumat, perintah akthiru minas salati alayya fi lailatul jum'ah wa lailatul jum'ah wa yaumil jum'ah. Telah sah, para ulama mensahkan hadis perintah untuk memperbanyak selawat dan salam kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Kalau kita membahas kekhususan Jumat, maka Jumat juga memiliki kekhususan yang banyak. Di antaranya adanya perintah untuk berselawat kepada beliau pada malam dan siangnya. Kalau kita termasuk orang yang memilih pandangan para ulama yang menghasankan hadis tentang bacaan surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat, maka ini diantaranya yang masuk. Perlu diketahui, dari dulu ulama berbeda pandangan tentang apakah hadis membaca Al-Kahfi itu terarah kepada pengkhususan malam Jumat atau hari Jumat. Ada dua pandangan di sini di antara para ahli hadis sendiri, antara yang menghasankan dan yang melemahkan. Nah, juga meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Sudah dengar Pak ya? Apa keistimewaannya? Ya, terhindar dari azab kubur. Ya, itu diantaranya. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ya, silakan Pak. Abdurrahman bin Syaibah menceritakan pada kami, ia berkata, Abdullah bin Nafi As-Soif mengabarkan kepadaku dari Isom bin Zaid Ibnu Syaibah memujinya dengan kebaikan dari Muhammad bin Al-Munqadir dari Jabir bin Abdullah bahwa suatu hari Nabi SAW naik ke mimbar. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian beliau menaiki tangga kedua, lalu mengucapkan amin. Kemudian beliau menaiki tangga ketiga, lalu mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengarmu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Beliau menjawab, ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril mendatangiku lalu berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, lalu dia keluar darinya, tapi dia tidak diampuni. Lalu mengucapkan amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang sempat mendapati kedua orang tuanya atau salah satu darinya masih hidup, tetapi keduanya tidak memasukkannya ke surga. Lalu aku mengucapkan amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang padanya engkau sebutkan, tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Lalu aku mengucapkan amin. Ya, ini 3 hal ini sebenarnya yang terkait dengan pembahasan kita adalah yang ketiga Pak ya. Yang pertama di sini ternyata mimbar beliau ada berapa tingkat ininya? 3. Dan ini usahakan kalau antum membangun masjid, mimbarnya seperti itu. Jangan dibikin seperti podium apa ini. Usahakan menghadap ke depan. Karena itu yang sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mimbar beliau ada 3 apa? Tingkat ini. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma di sini yang meriwayatkan raqiyal mimbarah, beliau naik ke mimbar, falamma raqiyad darajatal ula, ketika beliau pada tangga 1 beliau berucap amin, begitupun tangga kedua dan ketiga. Nah, kapan para sahabat bertanya ini? Apakah mereka bertanya kepada beliau setelah khutbah atau sebelum khutbah? Di sini tidak dijelaskan Pak ya. Nah, jadi sebelum
sebelum memulai khutbah pada dasarnya masih bisa mengajak khatib untuk, Ustadz, itu aja belum dikanci bajunya. Atau sekali-kali, Ustadz jangan lama-lama khutbahnya ya, ngantuk. Ya begitu. Masih boleh diajak bicara. Terus kalau bagaimana kalau khutbah hampir sejam? Enggak, bukan. Boleh kita ini, Ustaz, cukup deh. Ini lapar nih. Tapi kasih kode ya, bahasa isyarat aja. Iya. Anak di kampus sering teman-teman itu yang dari Saudi khutbah hampir sejam, baru bacaannya nanti rakaat pertama wal asri, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kebalik kan, Rasulullah memerintahkan untuk memendekkan khutbah, dia panjangkan. Salat seharusnya dipanjangkan, dipendekkan. Padahal yang disampaikan itu juga. Nah, para sahabatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'naka taqul, kami telah mendengarkanmu mengucapkan atau bersabda amin thalatha marrat, 3 kali. Qala, beliau menjawab, la ramarqitu darajatul ula ja'ani Jibril. Ketika di tingkat 1, di tangga 1 itu, Jibril datang kepada aku. Lalu Jibril mengatakan, saqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Betapa meruginya, betapa susahnya hidup orang yang maksudnya tidak berbahagia ya. Syaqiyah itu lawan katanya adalah aflaha. Kalau kan bahagialah orang yang beramal dengan maksimal pada bulan Ramadan. Tapi ini lawannya syaqiyah. Sa'idah, Sa'id, Sa'idun wa syaqiyun. Berbahagia lawannya ya susah. Kalau diterjemahkan di sini Pak, celaka ya. Ya. Dia masuk di bulan Ramadan, padahal Masya Allah amalan pada bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, malah menyibukkan diri dengan HP. Sudah tahu kalau malam-malam terakhir, 10 malam terakhir itu Rasulullah mencontohkan untuk memaksimalkan ibadah. Dia sibuk dengan ini dan itu, duduk di siskamling, tempat siskamling sampai waktu sahur. Sepertinya tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan selain Ramadan. Ngobrol aja, ngopi. Ngopi tidak apa-apa, tapi kan ada ininya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan karena meyakini bahwa yang mewajibkan puasa adalah Allah, wahtisaban dan juga mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Lihat keistimewaan. Hadis yang kedua, man qamah, siapa yang berdiri beribadah pada para ulama mengatakan salat tarawih. Begitu juga man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. 3 hadis tentang hal ini. Artinya 3 lafaz hadis yang mirip,
Yang pertama puasa, yang kedua qiyam Ramadan, salat tarawih atau qiyam tahajud pada malam itu. Begitu juga secara khusus Lailatul Qadar. Semuanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah ini lewat, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Ini juga menunjukkan kalau Nabi SAW memberitakan seperti ini, berarti ada yang seperti itu, Pak, ya. Artinya ada manusia yang melewati bulan Ramadan itu ya tidak diampuni dosanya. Dan dia termasuk orang yang merugi dan celaka. Pemberitaan ini mengisyaratkan bahwa adanya seperti itu. Mungkin karena dia berpuasa tapi lidahnya tetap menggibah. Mungkin dia ikut sholat tarawih tapi dalam keadaan bacaannya tidak karena mengantuk atau karena menghayal dan seterusnya. Tidak ada perhatian terhadap amalan 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya orang walaupun menjadi masalah khilafiyah, masalah iktikaf itu, Masya Allah kita melihat masjid-masjid membuka peluang iktikaf. Ya maksudnya memberikan media wasilah kepada para kaum muslimin yang ingin mengejar keistimewaan pada akhir-akhir Ramadan itu. Karena kalau kita melewati bulan Ramadan ini, ya belum tentu Ramadan berikutnya masih 1445 kita nggak tahu. Yang hadir di sini itu masih hadir nggak? Umur bukan urusan kita. Ada penentunya. Nah, kemudian terkait dengan orang yang tidak memfokuskan berbuat baik kepada kedua orang tua atau salah satu di antaranya. Ada kan orang begitu. Berbicara kepada tamunya betapa sopannya. Teman-temannya dimuliakan. Tetapi berhadapan dengan orang tuanya melebihi sapaannya terhadap budak. Ada keluhan seperti ini. Dan nyata, saya pernah melihat juga anak mengomelin orang tuanya. Anak tarik pakaiannya, perempuan. Saya bilang, ingat, kamu muslimah kan? Muslimah. Iya. Memang kenapa? Saya bilang, tahu nggak kalau di dalam Al-Quran itu manusia yang paling mulia bagi seorang anak itu kedua orang tuanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala taqul lahuma uffin. Jangan kau mengucapkan kata-kata bentakan kepada keduanya. Wala tanharhuma, jangan menghardik. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia. Ucapan dan sapaan yang mulia. Perintah apa yang lebih jelas daripada ini? Hak kepada kedua orang tua. Nah ini terkadang tidak diperhatikan. Dan yang ketiga ini kaitannya dengan bab ini. Berselawat kepada beliau. Dia mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, tapi tidak berselawat. Ini merupakan adab kepada beliau SAW. Dan insya Allah kita akan muat juga nukil hadis-hadis tentang keistimewaan berselawat kepada beliau SAW. Ya, ya Pak. Ini kalau Nabi Muhammad disebutkan walaupun tidak ini misalnya Abi Qasim tapi jawabnya salah gimana misalnya? Contohnya Pak? Ya kalau disebutkan kalau di masjid di sini itu kan Abi Qasim selalu dijawab radhiyallahu anhu. Abul Qasim. Abdul Qasim. Kan beliau itu kan Nabi Muhammad. Rasulullah SAW. Tapi jawabnya radhiyallahu.
yang ini diperintahkan berselawat, Pak. Allah yang memerintahkan kita untuk berselawat. Dan Rasulullah yang memerintahkan, bukan memohonkan keridhaan. Artinya jawaban itu salah. Menurut Al-Quran, kan diperintahkan untuk berselawat. Iya. Soalnya masjid sini begitu. Apa arti radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridai kan? Ya biasanya kalau para ahlul hadis dan para ulama menyebutkan nama seorang sahabat itu, sahabat beliau, yaitu doanya radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha kalau perempuan ya. Kalau mereka radhiyallahu anhum. Kalau dua radhiyallahu anhuma. Yang itu yang. Tapi banyak pembahasan sebenarnya. Seperti kita dalam satu majelis, kan terkadang berkali-kali kita menyebut nama Rasulullah kan? Apakah setiap ada ucapan Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi? Para ulama mengatakan cukup satu kali. Ada kan begitu, setiap nama beliau disebutkan dan salawatnya itu mengundang perhatian. Nah, menurut para ulama cukup satu kali dalam satu majelis itu. Dan insya Allah ini akan kita bahas dalil-dalilnya. Dan kita akan baca sebagian dari kitab Jala'ul Afham fi Salati ala Khairil Anam. Penjelasan tentang hukum dan keistimewaan bersalawat kepada manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk lihat betapa ya Rasulullah kalau disapa oleh Allah di dalam Al-Quran itu sapaan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Tidak ada itu ya Muhammad. Kalau nabi lain ada kan, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya yang disapa. Tapi kalau beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu, wahai nabi. Ya. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Nah ini orang Arab Badui datang, ya wahai Muhammad. Makanya mereka ditegur, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Orang-orang Badui yang meneriaki engkau wahai Muhammad dari luar rumah itu, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka itu tidak berakal. Ya karena dianggap oleh Allah tidak berakal karena tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.